Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan juga nikmat berada di atas taufik dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, serta beragam kemudahan lain, sehingga pada malam hari ini Allah taala berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Fadlul Islam. Dan insyaallah malam hari ini kita sudah masuk kepada bab yang berkaitan tentang tafsir Islam. Ya, tafsir Islam. Setelah pada bab sebelumnya, muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Islam. Lalu juga menjelaskan tentang wajibnya kita semua untuk Islam, masuk ke dalam agama Islam dan istiqomah di atasnya. Dan pada bab sebelumnya pun beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pokok-pokok prinsip-prinsip umum bagaimana kita berpegang teguh dengan agama Islam, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu mencakup ittiba wa talaqi. Ittiba itu ia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW wa talaqi, dan kita mendapatkannya melalui petunjuk tersebut, sehingga kita pun diperintahkan untuk menyelisihi sunnah-sunnah jahiliyah, sunnah-sunnah jahiliyah. Oleh karenanya pada bab ini muallif ingin, tujuannya itu adalah menyamakan pemahaman terkait hakikat Islam. Sehingga jangan sampai setelah dijelaskan keutamaan Islam, wajibnya Islam, tapi pemahaman tentang Islamnya itu salah. Pemahaman tentang Islamnya itu salah. Sehingga jangan sampai seseorang itu memahami Islam, menisbatkan diri dengan Islam, namun ternyata apa yang ia lakukan itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Oleh karenanya pemahaman atau penafsiran kita terhadap istilah Islam ini mesti didasarkan kepada kalamullah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan saja, mengaku Islam, tapi ketika dalam prakteknya ia justru menyelisihi apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hakikat Islam. Oleh karenanya di sini muallif menyebutkan ada satu ayat
Al-Quran, dan ada empat hadis yang semuanya itu menjelaskan tentang hakikat Islam. Baik. Dalil yang pertama, mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Dan jika mereka mendebatmu, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Aku menyerahkan wajahku untuk Allah, dan begitu pula orang-orang yang mengikutiku. Maka pada ayat ini berkaitan tentang penentangan dari orang-orang Nasrani, ya, utusan dari Najran, yang mereka mengemukakan beberapa masalah untuk diperdebatkan dengan Rasulullah SAW. Ya. Ketika kaum Nasrani itu mendebat Rasulullah SAW dalam masalah-masalah tersebut, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya, bukan perdebatan, bukan mendebat, bukan mencari masalah. Bukan. Islam itu adalah istislam, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah hakikat Islam. Dan ayat ini pun ya, menjelaskan tentang hakikat Islam, di mana Islam di sini diibaratkan dengan ketundukan wajah. Islam, aslamtu wajhi, aku ya, menundukkan wajahku hanya untuk Allah Ta'ala. Dan diibaratkan dengan wajah karena wajah ini adalah anggota tubuh yang yang tugasnya itu adalah untuk memfokuskan sesuatu. Ketika kita, dan di dalamnya berkumpul banyak indera, mata, telinga, hidung. Nah, sehingga ketika seseorang sudah mengarahkan wajahnya kepada sesuatu, maka ia tidak akan nengok ke kanan kiri. Ketika seseorang sudah mengarahkan wajahnya kepada Allah, ia tidak akan cari-cari ajaran lain selain apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepadanya melalui Rasulullah SAW. Inilah hakikat Islam, ketundukan. Ketundukan. Dan orang yang mengarahkan wajahnya hanya untuk Allah disebutkan la yaltafitu amman tawajjaha ilaihi ayyaltifat. Maka ia tidak akan mengalihkan pandangannya kepada selain Allah. Apapun itu, enggak akan. Dan al-wajha mahallut tarkiz. Jadi wajah itu adalah tempat untuk menentukan titik fokus. Sehingga faida aslamal wajhu wa tawajjaha bihi fa innahu la yaltafitu bi badanihi. Jika wajahnya saja sudah tunduk kepada Allah Ta'ala, maka badannya pun tidak akan berpaling. Gak mungkin wajahnya ke sini, badannya kemana. Jika wajah mengarah ke suatu arah, maka badan pun ikut. Begitu pula dengan hatinya. Hatinya pun tidak akan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala bi iradatihi wa qasdihi anillah. Dan juga tidak kepada hawa nafsunya, keinginan dan tujuannya. Tidak semuanya itu memalingkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ayat ini makna globalnya adalah jika
orang-orang Nasrani itu yang menjadi sebab turunnya ayat, mereka mendebatmu tentang agama, padahal agama ini adalah agama Islam yang Allah Ta'ala ridhoi. Tidak ada seorang pun, tidak ada agama lain yang Allah Ta'ala ridhoi selain Islam. Dan mereka mendebat Nabi Muhammad SAW itu agar apa? Agar Nabi Muhammad pun menerima agama yang ada pada diri mereka. Nah, itu tujuan debat mereka. Padahal yang benar itu ya agama yang diridhai Allah Ta'ala ini, yaitu agama Islam. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul, ya, katakanlah olehmu, aslamtu wajhi, aku menyerahkan wajahku, aku mengarahkan wajahku, menundukkan wajahku lillah, hanya untuk Allah. Ini makna Islam. Ya. Ketika seseorang mengarahkan wajahnya hanya untuk Allah, ini menandakan istislamul wajhi tawajjuhan wa inqiyadan wa ta'atan. Ya, berserah diri, ya, menghadapnya itu diiringi dengan penyerahan diri, ketundukan dan ketaatan. Ya. Dan ketika wajah tadi ya mengarah kepada suatu titik, suatu arah, dalam hal ini hanya kepada Allah Ta'ala, maka anggota badan yang lain pun akan tunduk pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan hati pun di dalam gerak-gerak hatinya, dalam tujuan dan niatnya, ia senantiasa ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Ta'ala, ya, tidak ya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi motivasi bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti ia pun mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah. Makanya pada lafaz wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, di sini ya, jika seseorang itu menundukkan wajahnya, maknanya ia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia pun taat kepada perintah Allah Ta'ala, karena Rasul pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengikuti Nabi itu ya bukan hanya generasi yang ada saat turunnya ayat tersebut, termasuk juga kepada seluruh umatnya yang mengikuti petunjuk dan contoh yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dekatnya hari kiamat. Kalau mereka mengaku mengikuti Nabi, maka hendaklah mereka mengarahkan wajahnya hanya untuk Allah Ta'ala, tidak berpaling kepada yang lain. Wajahnya, anggota badannya, hatinya, semuanya hanya mengarah kepada Allah Ta'ala. Tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah Ta'ala, dan tidak akan raih kecuali tadi dengan mengesahkan Allah Ta'ala, hanya mengarah pada Allah Ta'ala, dan mutaba'ah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini duanya tetap. Ya. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala mengatakan, amma man kana indahu syai'un minasyirk. Adapun orang-orang yang pada diri mereka itu ada kesyirikan, melakukan kesyirikan, seperti misalnya kada'watil amwat, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, wal kubur, dan juga berdoa kepada penghuni kubur. Wa yaqulu ana muslimun, tapi ia mengatakan aku muslim, fahadza laisa bimuslim, maka orang seperti ini bukanlah seorang yang muslim, bukan orang Islam. Li'annahu ma aslama wajhahu lillah, karena ia tidak mengarahkan wajahnya kepada
Allah. Gitu. Bal aslama wajhahu li ghairillah. Bahkan ia mengarahkan wajahnya itu kepada selain Allah. Yad'u ghairallah. Ia berdoa kepada selain Allah. Yadbahu li ghairillah. Ia menyembelih untuk selain Allah. Yanzuru li ghairillah. Ia bernazar untuk selain Allah. Ya, ia beribadah untuk selain Allah. Ya, padahal tadi disebutkan hendaklah seseorang itu mengarahkan wajahnya, menundukkan wajahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, itu dalil yang pertama, bahwa hakikat Islam adalah mengarahkan wajah hanya untuk Allah Ta'ala, tidak berpaling kepada selain Allah. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala juga menyebutkan wafis sahih. Nah, di sini sebutkan di dalam as-sahih, maksudnya adalah sahih Muslim. An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Di sini muallif rahimahullah taala memaknai Islam itu dengan menyebutkan rukun. Memaknai Islam dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu ya, menuju ke Baitullah itu dalam perjalanan. Maka hadis ini ya menunjukkan kepada tafsir Islam bil aqidah wa bi arkanil Islam ala arba'ah. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu terkandung di dalamnya akidah dan rukun Islam yang 4. Ini dirinci gitu ya. Yang rukun Islam yang 5 itu, yang rukun pertama itu berupa akidah, kesaksian. Sementara yang keempatnya berupa amalan, ya, sholat, zakat, puasa, haji, itu berupa amalan. Dan Islam dan iman itu adalah satu kesatuan. Islam dan iman itu satu kesatuan. Lianna kullan minhuma yahtaju ila i'tiqadin batin wa ila amalin zahir. Karena Islam dan iman itu butuh kepada keyakinan di dalam hati dan juga amal secara lahir. Perlu ada buktinya. Jadi ya, jika ada yang mengatakan bahwa cukup hanya dengan bersyahadat saja, lalu kemudian ia meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, padahal ia wajib mengeluarkannya dan sudah mencapai nisab, itu kewajiban baginya, lalu ia tidak mau mengeluarkannya, lalu kemudian ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berhaji padahal ia mampu, dan ia meninggalkannya itu karena beranggapan ya itu tidak wajib baginya, dengan keyakinan seperti itu, maka ia bukan seorang muslim. Ya. Maka di sini hadis ini mengatakan, ya kita rinci beberapa secara ringkas, bahwa bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini maknanya bukan hanya sekedar talaffuz saja, hanya sekedar melafadzkan saja,
Jadi kalau bersyahadat itu bukan hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja. Gitu ya. Bal bil lafzi wa bin niyyah wa bil amal. Tapi dengan lafadznya dilafalkan, wa bin niyyah dengan niat, ya hatinya juga, wa bil amal dan juga dibuktikan dengan amal. Fala budda minat talaffuz bi syahadah, maka mesti ya melafadzkan syahadat, lalu tidak cukup wa minal ilmi bi maknaha, dan juga mesti mengetahui maknanya, gitu ya. Lalu wal amali bi muqtadhaha, dan juga mesti mengamalkan konsekuensi dari syahadat. Hatta takuna syahadatan sahihatan, sampai itu menjadi syahadat yang sahih, yang benar. Dan syahadatu an la ilaha illallah ta'ni al-ikhlasu lillah. Bersyahadat tauhid la ilaha illallah itu maknanya apa? Ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Wa tarka syirk, dan juga menjauhi kesyirikan. Ini maknanya dan konsekuensinya. Kalau hanya melafadzkan lalu tetap berbuat syirik, artinya ya ia tidak mengamalkan konsekuensi dari syahadat. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'ni al-mutaba'ah li Rasul. Ketika seseorang bersyahadat Rasul, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, maka maknanya itu adalah ia mesti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ini makna dari syahadat Rasul. Karena Rasul itu adalah wal qudwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Fala yutba'u ghairuhu, maka tidak diikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Yang diikuti secara mutlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, fahum yashhaduna anna Muhammadar Rasulullah bi alsinatihim. Mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dengan lisan mereka. Lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim. Tapi mereka menolaknya, kufur terhadapnya, terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan dan hati mereka. Hanya di lisan saja. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 1 sampai 2. Idza ja'akal munafikun, jika datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau itu sungguh adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah itu maha tahu bahwa engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Ta'ala juga bersaksi bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan syahadat itu sebagai tameng, berlindung di balik syahadat. Mereka beranggapan bahwa syahadat itu bisa menjaga mereka, menyelamatkan mereka. Ya. Mereka berlindung di balik syahadat yang mereka lafadzkan. Wa hum la yu'minuna bi annahu rasulullah fi qulubihim, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala dalam hati mereka. Wa in kanu yatalaffazuna bidzalika fi alsinatihim, meskipun mereka itu melafadzkan syahadatnya dengan lisan. Padalla ala annal matluba laisa huwal lafz faqat. Ya, maka ini menjadi dalil bahwa yang dituntut itu bukan hanya sekedar talaffuz saja. Balil lafzu wal i'tiqadu wal amal, tapi lafaz, i'tiqad, keyakinan, dan juga amal. Ini ringkasan dari syahadat. Wa tuqimas shalah, kemudian mendirikan salat. Salat ini adalah rukun yang kedua
dari rukun-rukun Islam. Maka barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, tapi ia tidak menegakkan salat, bahkan ia meninggalkan salat secara sengaja, ya, fahadha laisa bimuslim, maka orang seperti ini bukan seorang muslim. Ya. Kemudian juga wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Kadzalika la budda ma'as salati min ada'i zakah. Jadi mesti juga orang yang menunaikan salat juga ia menunaikan zakat. Lianna zakata qarinatus shalah. Karena zakat itu adalah qarin, pendamping salat. Ya, selalu mendampingi salat. Makanya kita dapati banyak sekali dalil-dalil yang Allah Ta'ala di dalamnya memperintahkan salat lalu zakat. Ini pendamping. Faman farraqa baina sholati waz zakah, barang siapa yang memisahkan antara salat dan zakat, ai annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakat, ya, atau maknanya adalah ia salat tapi kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, hadza aidan laisa bimuslim, orang seperti ini pun bukanlah seorang muslim. Faqad qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mani'iz zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun ya, dulu itu memerangi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Diperangi. Waqala, beliau radhiyallahu anhu berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat. Aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Beranggapan bahwa salat wajib sementara zakat tidak. Padahal mereka adalah yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun yang keempat, wa huwa siyamu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Alladhi yatruku siyam wa yaqul innahu laysa bilazim, adapun orang yang meninggalkan puasa, tidak mau berpuasa dan berkata puasa itu tidak wajib, fahadha laysa bimuslim, maka ia bukan seorang muslim. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan ia berhaji ke Baitullah jika ia mampu menuju ke sana di perjalanan. Faman kana indahu istita'atu, barang siapa yang ia memiliki istita'ah, kemampuan, lil haji, untuk menunaikan ibadah haji, walam yahujja, tapi ia tidak menunaikan haji, wa yaqul, dan ia mengatakan innahu laisa bilazim, haji ini tidak wajib, fahadha yakfur, orang ini kafir. Karena ia ketika Allah Ta'ala tetapkan ini kewajiban, ia menganggapnya bukan kewajiban, merubah syariat. Walihada qala, kemudian oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa yang kafir maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya, ya, maha tidak butuh dari seluruh alam. Amma idza tarafa bi wujubil haji, tapi jika tidak mau menunaikan haji namun ia ia tahu bahwa haji itu wajib tapi tidak mau karena malas, misalnya karena malas, fahadha yulzimuhu waliyul amri bil haji. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maka ulul amri yang harus mewajibkan kepadanya, mewajibkan, kamu belum haji, segera haji, padahal mampu. Ini adalah hakikat Islam yang kedua. Jadi Islam itu dalam hadis ini dijelaskan sebagai ajaran yang berupa keyakinan dan juga amal perbuatan. Keyakinannya itu syahadat, dan 4 sisanya rukun Islamnya itu adalah berupa amal perbuatan. Kemudian
Seorang yang menundukkan hatinya, ya, menundukkan hatinya, ini merupakan syarat sahnya keislaman. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Ta'ala ini menunjukkan sahnya Islam seseorang. Oleh karenanya kita pahami hadis ini sebagai ketundukan hati dan juga anggota badan terhadap syariat. Ya, hati dari sisi keyakinan, anggota badan itu dari segi amal-amal perbuatan. Tunduk semuanya kepada syariat. Kemudian muallif juga mengatakan wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan kemudian disebutkan juga di dalam as-sahih, ya, meskipun di dalam ta'liqnya disebutkan sebenarnya ini bukan dalam kitab as-sahih, tetapi ya, ada redaksi lain dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang itulah yang sahih. Tapi muallif di sini menyebutkan riwayatnya dari Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Ya. Marfu'an ini yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya ya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangan. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya sebatas rukun yang 5 tadi. Ya. Bahkan rukun 5 itu adalah pondasinya. Pondasinya. Maka kemudian setelah ada pondasi, dibangun di atasnya setiap ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba, ya, dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan semua perintah itu diantaranya ada yang memberikan menjadi kesempurnaan, menambah kesempurnaan Islam. Ya, ada yang meninggalkannya itu membatalkan Islam, ada yang meninggalkannya berarti itu mengurangi kesempurnaan Islam. Nah, jadi di sini ketika Rasulullah SAW dalam hadis ini menisbatkan Islam itu kepada perbuatan tidak mengganggu sesama muslim dengan lisan dan tangan, ini adalah sisi kesempurnaan, ya, sisi kesempurnaan, tidak sampai membatalkan, Makanya Islam itu adalah kullu ta'at allati amarallahu biha. Seluruh ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan itu adalah Islam, atau yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua perintah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Tapi semuanya itu Islam. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang meninggalkannya itu membatalkan keislaman. Ada yang ketika orang meninggalkannya itu ya, tidak menyebabkannya keluar dari Islam, tapi mengurangi kesempurnaan Islamnya. Maka di sini ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang-orang yang menjaga diri ya, agar tidak menyakiti manusia, maka itu adalah seorang muslim yang sempurna Islam. Jadi agar sempurna keislaman kita itu mesti juga kita melakukan ketaatan-ketaatan lain yang Allah Ta'ala perintahkan dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW selain yang 5 rukun tadi. Ya. Dan
namanya kesempurnaan. Nah, ini berbeda-beda tiap orang. Makanya semakin ia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka semakin sempurna keislaman. Ya, ada orang yang melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian, berarti berkurang kesempurnaan. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hendaklah seorang muslim itu menyadari bahwa perintah Allah Ta'ala meskipun itu merupakan wujud ketundukan kita kepada perintahnya, namun ada juga yang ia secara zahir tidak ada kaitan langsung dengan Allah Ta'ala. Ya, seperti tadi misalnya bersedekah, menunaikan zakat, beda dengan sholat, beda dengan puasa. Kalau sedekah, zakat gitu, ada hubungan antara sesama makhluk. Makanya sebagian yang ada yang mengatakan bahwa ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, langsung dan tidak langsung. Ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Banyak ya bahas. Nah, manfaat ini yang diberikan kepada sesama makhluk, sesama manusia, selama itu pun sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, itu bagian dari Islam. Termasuk diantaranya menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain, menyakiti sesama muslim dengan lisan dan tangan. Mungkin secara zahir ini enggak ada hubungannya langsung dengan Allah Ta'ala. Ini hubungannya dengan sesama makhluk, tapi ketundukannya terhadap perintah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Islam. Inilah Islam. Sehingga hakikat Islam itu, dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bertingkat-tingkat. Kondisi Islamnya seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, kesempurnaannya itu berbeda-beda. Ya, dari sisi apakah ia mencampur katakanlah keislamannya dengan maksiat, gitu. Ia lalai pada sebagian kewajiban, gitu. Itu akan berbeda-beda pada setiap orang. Baik. Kemudian mu'allif juga menyebutkan sebuah hadis dari Wan Bahz bin Hakim wa nabihi an jaddihi, dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, annahu sa'ala Rasulullah, bahwa kakeknya itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, ya, tentang Islam. Lalu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Antuslima qalbaka bil, hendaklah engkau menundukkan hatimu hanya untuk Allah, wa antuwalliya wajhaka ilallah, dan mengarahkan wajahmu kepada Allah, wa antusalliyas salatal maktubata, engkau salat yang fardu, wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan engkau pun menunaikan zakat yang diwajibkan. Nah, ini sama ya, kandungannya seperti dalil-dalil sebelumnya. Ya. Dari rukun Islam yang 5, gitu ya. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa prioritas utama dalam Islam adalah mengislamkan hati, gitu ya, mengislamkan hati, menundukkan hati hanya untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai tadi seperti orang-orang munafik. Ya, mereka mungkin secara zahir menampakkan keislaman, tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Ia menyembunyikan kekufuran. Oleh karenanya
keyakinan dan ketundukan hati ini adalah prioritas utama di dalam berdakwah. Akidah, mengajarkan tauhid, ini prioritas utama. Karena jika hatinya itu sudah lurus, maka hati ini akan memimpin anggota badan yang lain agar tunduk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hatinya masih mudah goyah, ya begitu pula nanti amal anggota badannya. Ya, kadang terpengaruh, beda tongkrongan, beda kelakuan. Ini kalau hatinya tidak lurus. Ya. Dan di hadis ini pun disebutkan 3 rukun Islam dari yang 5 yang paling utama, ya, yaitu salat, zakat, dan tentunya bersyahadat. Ya. Hati tunduk kepada Allah ini bersyahadat, menghadapkan wajah kepada Allah juga ini syahadat. Kemudian yang terakhir hadisnya ini diriwayatkan dari Abu Kilabah, dari Amr bin Abasah, dari seseorang dari penduduk Syam. Ada seorang dari penduduk Syam, dari bapaknya. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mal Islam? Apa itu Islam?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla." Mirip ya. Engkau menundukkan hatimu untuk Allah azza wa jalla, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Ini mirip seperti hadis yang tadi. Dan orang-orang muslim lain selamat dari lisan dan tangan. Tapi ada tambahan. Dia bertanya lagi, "Ayyul islami afdal?" Islam apa yang paling utama? Islam mana yang paling utama? Qala al-iman. Ya. Iman itu adalah Islam yang paling utama. Lalu apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Ya, ini hadis ini merangkum hakikat Islam ya, pada beberapa dalil sebelumnya. Hanya saja ada tambahan berkaitan tentang ayyul islami afdal. Islam mana yang lebih utama? Ya. Dan disebutkan jawabannya adalah iman. Nah, di kajian tentang usul salasa kita sudah bahas bahwa tingkatan dari Islam itu ada 3. Ada Islam, iman, dan ihsan. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk lingkaran, Islam itu lingkaran yang paling besar. Sementara ada yang bagian dalam yang lebih kecil itu iman. Ya, ia lebih khusus lagi. Orang yang Islam, lalu kemudian dia iman. Lalu ada yang lebih khusus lagi, yang lebih utama lagi, yaitu ihsan. Begitu ya. Nah, dan kemudian disebutkan pula bahwa iman dan Islam ini adalah 2 istilah yang ketika ia disebutkan secara bersamaan, Islam itu menunjukkan amalan-amalan lahir, sementara iman itu amalan-amalan batin. Tapi kalau disebutkan salah satu, itu tercakup yang lain oleh. Kalau hanya disebutkan Islam, berarti iman juga masuk ke situ. Disebutkan iman, berarti Islam juga terkandung di dalamnya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, berarti Islam itu adalah merujuk kepada amalan-amalan lahir, iman itu amalan-amalan batin. Dan amalan batin itu lebih afdal. Oke? Amalan batin itu lebih afdal. Karena amalan batin inilah yang akan mendorong anggota tubuh yang lain untuk beramal. Jika hatinya lurus, maka lurus pula seluruh anggota badannya. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Ya, iman itu adalah
Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang, ya. Alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling cabang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini berarti amalan lisan, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini berarti amalan badan, perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang dari iman, dan malu itu adalah amalan hati. Ya, maka tersakup di dalamnya pada iman itu ada amalan lisan, amalan anggota badan, dan amalan, ya. Maka iman pun bukan hanya sekedar keyakinan, tapi juga ada amal, ada wujud. Iman kepada Allah, ya, konsekuensinya ikut kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan berkaitan tentang tafsir Islam. Yang mudah-mudahan setelah ini, setelah belajar tentang hakikat Islam, kita bisa mengetahui apa itu Islam, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pada bab selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu majelis pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.